Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Waras? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Ada. Oke. Sudah siap dengan pembelajaran kali ini? Siap. Oke, semuanya berdiri, Ya, tangan digabungkan. Dua tangan digabungkan jadi satu. Contoh, nanti yang salah dosa loh ya. Terus ke depan. Depan. Terus ke samping kanan. Samping kiri. Oke. Angkat sejajar dengan mata. Lepas 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Kemudian satu orang pimpin doa. Lanjut Asmaul Husna. Kemudian Nazom, Sifaul Jinan dan Akidah. Understand? Yes. Silakan. Satu orang pimpin. Duduk siap. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Man ya Rahim ya Maliku ya Qudus. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang pernikahan. Sudah paham? Paham. Ada berapa rukun nikah? 5. 1 ada calon suami dan calon Istri. 2 Wali. wali. 3 2 orang saksi. 4 ijab kabul. Yang terakhir adalah mahar atau mas kawin. Nah, yang sekarang kita membahas tentang Islam di Nusantara. Bagaimana strategi dakwah Islam di Nusantara? Apakah itu Nusantara? Nusantara adalah nama sebelum Indonesia. Kalau Indonesia lahir tahun 1945, maka sebelum 1945 namanya adalah Nusantara. Untuk itu nanti kita menggunakan kata-kata Nusantara, tidak menggunakan kata Indonesia. Understand? Yes. Apa yang kita pelajari nanti di materi Islam Nusantara ini? Yang pertama, kita mempelajari bagaimana strategi dakwah penyebaran Islam di Nusantara. Beberapa teori yang mengatakan bahwasanya dari manakah Islam disebarkan ke Nusantara. Kemudian peranan dari para mubaligh, peranan dari para wali, para sunan atau penyebar agama Islam di Nusantara. Yang terakhir nanti kita mengetahui juga hasil karya dari wali-wali atau sunan yang menyebarkan Islam di Nusantara. Yang paling akhir adalah hikmah yang kita dapat setelah mempelajari materi Islam Nusantara. Apa yang hikmah yang kita dapat? Itu yang kita gali di materi kali ini. Understand? Yes. Fahimtum? Baiklah. Berapa KKM-nya? 70. Meningkat 70. Untuk itu harus, kalau ada evaluasi nilainya harus lebih dari 70. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Siap. Oke, siapkan buku pelajaran atau buku paketnya. Sudah siap buku paket? Siap. Buku
buku paketnya. Nah, kemudian kita juga menggunakan buku Atlas Wali Songo dari Profesor Agus Sunyoto. Setelah itu nanti juga kita menggunakan jaringan grup atau YouTube untuk melihat beberapa materi. Understand? Yes. Oke, silakan. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Silakan. Seperti biasanya, tunjuk satu orang menjadi ketua. Silakan. Ya, siapa ketuanya? Ya, berdiri Isma. Oke, Isma. Kemudian kelompok berikutnya. Rizky. Nah, oke. Silakan ketua kelompok membagi anggotanya siapa yang jadi sekretaris bagian nulis, siapa yang jadi penggali data, siapa yang bakal mencari pembelajaran atau materi di Oke, segera saya share materi pembelajaran. Silakan diklik YouTube-nya dari Klik Media. Silakan materi dari YouTube Klik Media. Sudah cukup untuk diskusi dan tanya jawab dengan anggota kelompoknya. Saatnya kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Diawali dari kelompok kami. Silakan, siapa yang presentasi? Oke, silakan berdiri. Mohon yang lain mendengarkan dan mencatat hasil dari presentasinya. Silakan. Teori Islam Teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori India atau Gujarat masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan cara dibawakan oleh pedagang India Muslim atau Gujarat. Yang kedua yaitu teori Arab masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dengan cara dibawakan oleh pedagang Arab Muslim. Yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Masuk ke Nusantara pada abad ke-13
dibawakan oleh pedagang Persia Muslim. Yang keempat yaitu teori Cina atau Tiongkok, masuk ke Nusantara pada abad ke-15, dibawakan oleh pedagang Cina Muslim. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Terakhir, ilmu, silakan dipresentasikan hikmah atau manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara. Hikmah sejarah Islam di Nusantara. Hadirnya pedagang Islam dari luar Nusantara memberi nuansa baru. Yang nomor 1. Nomor 2, adanya hasil karya utama sebagai sumber pengetahuan. Nomor 3 ini meneladani kesuksesan dalam berkarya dan membuat masyarakat mempelajari Al-Quran. Berikutnya nomor 4, perkembangan arsitektur. Nomor 5, meneladani sikap konsisten bersatu dalam mempertahankan negara dan pemikiran yang mulia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kelompok selanjutnya silakan presentasi. Sekarang adalah kesimpulan dari diskusi dan presentasi masing-masing kelompok. Hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut. Teori Islam di Nusantara, kemudian ada strategi Islam di Nusantara, kemudian tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara dan hasil karyanya, dan terakhir adalah manfaat sejarah Islam di Nusantara. Silakan nanti hasil kesimpulannya ditulis di catatan, kemudian dikumpulkan sebagai nilai portofolio keterampilan. Kemudian ada tugas-tugas nanti yang harus kalian kerjakan melalui LKPD, akan saya share lewat grup WA. Dan terakhir, pada refleksi pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang sejarah Islam Nusantara, yang mana kita bisa beragama Islam karena keturunan. Kita bisa agama Islam karena orang tua kita Islam, ayah kita Islam. Ayah kita Islam karena nenek kita Islam, mbahnya Islam, mbah Islam karena buyutnya Islam, buyut Islam karena cangganya Islam karena warengnya Islam, wareng Islam karena udek-udeknya Islam, udek-udek Islam karena gantung sewurnya Islam, gantung sewurnya Islam karena goprak centenya Islam, goprak centenya Islam karena gali asemnya Islam. Semuanya tersenyum, kaget, dulun. Untuk itu, karena Islam itu agama keturunan, maka harus kita gali sejauh mana perkembangan agar kita bisa memelihara hasil karyanya dan juga bisa melaksanakan ajaran-ajaran dari penyebar agama Islam. Understand? Yes. Untuk itu, mari agar pembelajaran kali ini bermanfaat, kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.